Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita awali pertemuan hari dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Teman-teman semua, kita kembali bertemu dalam mata kuliah Etika Bisnis. Dan kali ini kita akan membahas tema mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau yang sering disebut Corporate Social Responsibility, CSR ya, tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR ini adalah konsep manajemen di mana perusahaan mengintegrasikan masalah sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan interaksi dengan pemangku kepentingan mereka. Jadi dalam kegiatan CSR ini konsepnya adalah dalam manajemen itu perusahaan mengintegrasikan masalah sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan interaksi dengan pemangku kepentingan mereka. CSR umumnya dipahami sebagai cara di mana perusahaan mencapai keseimbangan. Ya. Jadi CSR itu dipahami sebagai cara bagaimana perusahaan menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial, sementara pada saat yang sama memenuhi harapan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Ya, jadi untuk jalannya organisasi perusahaan, ya, perusahaan menerapkan yang namanya CSR. Ini untuk apa? Sebagai salah satu bentuk keseimbangan antara kepentingan ekonomi. Apa sih kepentingan ekonomi perusahaan? Jelas mendapatkan keuntungan yang maksimal, mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya gitu ya, dengan pengorbanan yang sedikit gitu ya. Tapi diseimbangkan juga dengan kepentingan sosial terhadap lingkungan sekitarnya gitu ya, untuk menjaga kepentingan ekonomi tersebut, untuk mensupport ekonomi tersebut, untuk mensupport jalannya perusahaan ya perlu dijaga kehidupan sosial di lingkungan sekitar organisasi. Nah, itulah makanya dibentuk namanya CSR ya. Jadi untuk sebagai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, lingkungan sosial, dan juga saat yang bersamaan juga memenuhi harapan atau keinginan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya ya. Kan ya jelas pemegang saham, karyawan yang berada dalam perusahaan, direksi itu kan punya kepentingan kan ya, kita sudah bahas kan, merupakan stakeholder kan. Mereka merupakan pemangku kepentingan karena mereka memiliki kepentingan terhadap organisasi tersebut. Di satu sisi lingkungan atau masyarakat sekitar juga merupakan stakeholder juga bagi perusahaan ya, merupakan stakeholder dari eksternal yang memiliki kepentingan juga terhadap perusahaan di sekitar tempat tinggal mereka. CSR adalah bentuk tanggung jawab dari setiap perusahaan terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Nah, ini beberapa gambaran pro dan kontra mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pro-nya adalah pertama, kegiatan bisnis seringkali menimbulkan masalah, oleh karena itu sudah semestinya perusahaan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Perusahaan adalah bagian dari lingkungan sosial masyarakat, oleh karena itu sudah semestinya ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di masyarakat. Perusahaan biasanya memiliki sumber daya untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sosial masyarakat, dan perusahaan adalah partner dari lingkungan sosial kemasyarakatan, sebagaimana halnya juga pemerintah dan masyarakat lain pada umumnya. Namun ada juga yang kontra, karena anggapan mereka adalah perusahaan tidak memiliki ahli yang mengkhususkan dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. Oleh karena itu sulit bagi perusahaan untuk ikut bertanggung jawab. Perusahaan yang ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam lingkungan sosial masyarakat justru akan memiliki kekuatan untuk mengontrol masyarakat, dan itu indikasi yang kurang baik secara sosial. Akan banyak terdapat konflik kepentingan di masyarakat jika perusahaan terlibat dalam aktivitas sosial. Dan tujuan perusahaan bukan motif sosial, akan tetapi untuk memperoleh profit dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemilik perusahaan. Nah, ini pro dan kontranya ya, teman-teman bisa menyikapi ini sebagai satu wawasan saja ya, bahwa intinya apapun yang terjadi bahwa ternyata kegiatan CSR itu pasti akan lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak keuntungannya daripada mudaratnya ya. Kalau dalam Islam ya, lebih banyak manfaatnya daripada kontranya gitu ya. Ya. Karena
ya untuk menjaga lingkungan sekitar, menjaga hubungan baik yang nilainya ini ya mahal gitu ya. Kita akan merasakan ketika terjadi suatu gesekan. Ya. Dan ketika dia suatu gesekan ini proses recovery-nya, proses perbaikan lagi akan lebih lama, akan lebih sulit dan yang pastinya kan karena butuh waktu yang lama, butuh waktu yang lebih sulit, itu nanti akan mengeluarkan biaya yang lebih besar timbang kita sama sekali tidak melakukan kegiatan CSR ini, gitu ya. Ya insya Allah, ya apalagi kita sebagai umat muslim ya, dengan kita berbagi saja, niat kita baik ya, niat kita lillahi ta'ala, insya Allah itu udah jadi satu keberkahan gitu ya. Dengan kita ngadain kegiatan CSR untuk lingkungan sekitar saja ya, insya Allah niatnya aja baik, lillahi ta'ala itu udah jadi satu keberkahan. Dan kalau udah berkah, insya Allah balasannya akan berlipat ganda gitu ya. Ketimbang kita tidak melakukan apapun itu hanya menganggap secara profesionalisme saja ya, tidak ada benturan langsung, tidak ada efek langsung sehingga kita ya menganggap biasa-biasa saja terhadap lingkungan sekitar. Ya ini gambaran dari CSR. Nah, dalam mengelola tanggung jawab sosial ini ada strategi pengelolaan dalam tanggung jawab sosial perusahaan ya. Dari yang sifatnya tingkatnya dari rendah sampai tinggi gitu ya. Tingkat rendah adalah berarti kalau perusahaan ini sifatnya berarti reaktif. Artinya tadi cenderung menolak tanggung jawab sosial. Berarti ini tingkat tanggung jawab sosialnya ini rendah. Ini sumbernya dari Robert Kretner ya, tahun 1992. Meningkat sedikit, ini ke level ke defensif. Mulai cenderung membela diri dan dalam menghindari tanggung jawab sosial. Kalau reaktif ini benar-benar menolak terhadap namanya tanggung jawab sosial. Kalau defensif ini dia mencoba bertahan, memang mencoba defense, tapi tidak menolak 100%, hanya mencoba membela diri. Nah, naik lagi ke tingkat yang agak moderat, namanya akomodatif. Artinya di sini perusahaan sudah mulai melakukan tanggung jawab sosial untuk menghindari tekanan dari masyarakat. Nah, sudah mulai sadar ya bahwa adanya afiliasi dengan masyarakat, ya menghindari benturan-benturan sehingga perusahaan mencoba mengakomodasikan keinginan dari masyarakat dan untuk menghindari tekanan dari masyarakat, sifatnya akomodatif. Dan tingkat tanggung jawab yang tertinggi adalah proaktif. Di sini perusahaan mengambil inisiatif dalam tanggung jawab sosial, membentuk model industri yang bertanggung jawab sosial. Nah, kalau sudah proaktif ini di sini artinya organisasi atau perusahaan ini bisa semacam menjadi motor, malah menjadi wadah kegiatan sosial di lingkungan sekitar masyarakat ya. Bentuknya macam-macam kegiatan sosial itu ya. Kalau teman-teman banyak melihat, ada yang sifatnya mungkin donor darah, pengobatan gratis mungkin, bakti sosial atau bazar ya, macam-macam ya, ataupun bantuan-bantuan lainnya ya yang dilakukan dari perusahaan. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang sifatnya sudah proaktif. Perusahaan berusaha mengambil inisiatif dalam kegiatan sosial di lingkungan sosial masyarakat sekitar perusahaan. Jadi dalam strateginya dari level rendah sampai ke level tinggi, dari mulai reaktif yang benar-benar menolak, lalu mulai ke defense, cenderung membela untuk menghindar ya, maksudnya ya, membela untuk menghindar, baru mulai meningkat ke mulai menyadari adanya tanggung jawab sosial ini melalui akomodasi tadi, mengakomodir ya, mengakomodir keinginan masyarakat untuk menghindari tekanan ya. Baru sampai tingkat tertinggi adalah sudah benar-benar menyadari sehingga proaktif terhadap kegiatan sosial yang ada di lingkungan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut. Ini ya. Dalam strategi reaktif, kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Strategi kedua tadi, defensif. Strategi defensif dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Strategi ketiga adalah mulai akomodatif ya. Strategi akomodatif merupakan tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Dan terakhir adalah strategi proaktif. Perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholder. Jika stakeholder terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Nah, ini ya. Jadi
lingkungan atau masyarakat adalah salah satu stakeholder juga ya, pemangku kepentingan terhadap perusahaan ya, external stakeholder ya, pemangku kepentingan dari pihak luar perusahaan. Dengan perusahaan itu melaksanakan kegiatan sosialnya, ini akan terbentuk citra yang positif ya, citra yang positif terhadap perusahaan. Dan kembali lagi bahwa perusahaan kan ingin yang berjangka panjang, berkesinambungan, berjalan terus-menerus, berproduksi terus-menerus, bahkan produksinya nanti meningkat, dan pada impact-nya adalah tadi kepentingan ekonominya terpenuhi ya, mendapatkan keuntungan yang maksimal seperti itu ya. Salah satu faktor pendukungnya apa? Karena faktor sosialnya, faktor lingkungannya terjaga dengan baik ya, sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan aman ya, karyawan dapat bekerja dengan nyaman gitu ya, sehingga bisa menimbulkan loyalitas dari karyawannya, menimbulkan motivasi yang tinggi bagi karyawan untuk menunjukkan kompetensinya, sehingga impact-nya perusahaan mendapatkan produktivitas yang meningkat ya. Dan salah satu asetnya, aset intangible-nya, aset yang tidak terlihatnya adalah terbentuknya citra yang positif terhadap perusahaan tersebut dari lingkungan sekitar. Ya. Jadi banyak nih manfaatnya dari kegiatan CSR ini gitu ya. Kalau mau kita gali, kita runut ini, ternyata lebih banyak, seperti di awal saya sampaikan, lebih banyak manfaatnya ketimbang mudaratnya kita perusahaan tidak melakukan kegiatan CSR. Nah, apa saja manfaat tanggung jawab sosial perusahaan ini? Pertama, bagi sisi perusahaan, tadi sudah kita bahas, adanya citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Ya, jelas ya. Masyarakat memandang positif terhadap kontribusi yang diberikan perusahaan. Bagi masyarakat, selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution. Artinya masyarakat juga merasa, kalaupun terganggu, ya ya sudahlah, paling enggak mereka ada kompensasinya ya. Mereka sewaktu-waktu memberikan sumbangan kepada masyarakat sekitar ya. Jadi masyarakat maklum, menjadi maklum. Itu yang disebut adanya win-win solution gitu ya. Dari sisi pemerintah, memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial. Ya. Ini manfaat kegiatan CSR perusahaan dari sisi manfaat bagi perusahaan, bagi masyarakat, dan bagi pemerintah itu sendiri. Tanggung jawab sosial adalah suatu kegiatan bisnis atau perusahaan berdiri dan hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Masyarakat pula lah yang menjadi sasaran pengumpulan data dari produk yang dikelola oleh perusahaan itu. Oleh karena itu, perusahaan bisnis perlu berbuat baik pada masyarakat sekitar, seperti baiknya perilaku anggota masyarakat yang menghidupi perusahaan tersebut. Hal itu sebagai bentuk tanggung jawab moral di sini ya, tanggung jawab moral perusahaan kepada masyarakat. Bentuk-bentuk tanggung jawab sosial yang dimiliki oleh perusahaan dapat berupa tanggung jawab dalam bentuk fisik maupun tanggung jawab non-fisik. Jadi tanggung jawab sosial tadi bisa dalam bentuk yang tanggung jawab fisik maupun tanggung jawab non-fisik. Tanggung jawab fisik bentuknya seperti apa? Tidak memproduksi produk yang merusak masyarakat. Ya, produk-produk yang memang dilarang secara aturan ketentuan hukum dilarang ya, merusak masyarakat, baik merusak secara fisiknya ataupun merusak secara moral ya, produk-produknya ya, tidak memproduksi produk-produk seperti itu. Tidak menguras sumber air milik masyarakat, ya, tidak menyebarkan polusi udara, buangan yang merusak kehidupan, ya, limbah, ya, ini sering kan, terutama mungkin kalau pabrik ya, bagaimana mengantisipasi limbah-limbahnya ini, baik baunya, ya, maupun nanti buangannya di sungai misalkan. Tidak mendirikan bangunan yang mempersukar arus lalu lintas masyarakat. Nah, bagaimana mengantisipasi ketika membangun gedungnya ini, mengantisipasi kehidupan sosial masyarakat sekitarnya, ya. Sehingga kalaupun mungkin sedikit terhalangi, paling nggak sudah ada informasi dulu ataupun sudah ada pengalihan arus misalkan, ya. Tidak benar-benar area ditutup aksesnya, ya. Berkewajiban memperkerjakan sebagian penduduk setempat. Nah, memanfaatkan sumber daya dari warga setempat ya untuk dipekerjakan.
dan turut aktif membina dan meningkatkan kualitas lingkungan sekitar. Nah, ya ini salah bentuk-bentuk kegiatan sosial juga secara fisik. Lalu secara non fisik membantu kegiatan amal yang dilakukan masyarakat setempat, peka terhadap lingkungan dan keluhan yang dirasakan masyarakat, dan aktif turut serta mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Ya, ini juga bentuk-bentuk kegiatan CSR juga yang non fisik, sifatnya non fisik berarti ya. Nah, kalau menurut Archie B. Carroll, kalau digambarkan dalam piramida CSR ini ternyata dibentuk oleh 4 tingkatan. Ya. Tingkatan paling rendah adalah ekonomik, ya. Ya, ini pasti arahnya adalah mendapatkan keuntungan. Tingkatan kedua adalah legal, lalu ketiga adalah etik atau etika, dan terakhir adalah filantropik. Ya. Tanggung jawab ekonomi bahwa perusahaan harus melakukan bisnis setidaknya untuk menutupi biaya sehari-hari, ya. Jelas ya bahwa tujuan perusahaan didirikan adalah ini secara memiliki kepentingan ekonomi, ya. Apa itu? Ya mendapatkan keuntungan. Nah, ini paling dasar sekali ya. Tujuan suatu organisasi didirikan. Jadi dalam tanggung jawab ekonomi ini bahwa perusahaan harus melakukan bisnis setidaknya itu untuk menutupi biaya sehari-hari, ya. Jadi dengan jalannya organisasi ini paling nggak biaya operasionalnya sudah tertutup, ya, sehingga perusahaan bisa tetap running, bisa tetap berjalan, ya. Meningkat pada level berikutnya, legal, tanggung jawab hukum, bahwa perusahaan tidak boleh terlibat dalam kegiatan ilegal dan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketika tadi tanggung jawab ekonominya sudah terpenuhi, ya, untuk kebutuhan sehari-harinya sudah tertutup, keuangannya sudah ada. Nah, kita mulai berpikir ke level selanjutnya terkait masalah hukum. Jangan sampai jalannya perusahaan ini memproduksi barang-barang yang tadi yang ilegal, yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, yang memang dilarang oleh hukum. Jadi prinsipnya semuanya harus sesuai izin dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Level ketiga adalah tanggung jawab etis, menggambarkan kebutuhan perusahaan secara adil dan etis untuk bertindak atas undang-undang. Ya, ketika faktor ekonominya sudah, secara hukumnya sudah, nah ketika berjalannya kita harus melihat faktor etikanya, ya, faktor etisnya, pantas tidaknya, ya. Kalau bisa etis kan berarti pantas tidaknya secara moral, ya, karena itu dianggapnya di atasnya hukum, tidak tertulis tapi ini lebih kuat diakui oleh masyarakat, ya, masalah etis atau tidaknya tadi, ya. Terakhir adalah filantropik, tanggung jawab filantropis yang menggambarkan keterlibatan komunitas kreatif dari perusahaan kepada harapan masyarakat, ya. Adanya kontribusi dari perusahaan terhadap kehidupan sosial masyarakat, ya, gambaran seperti itu. Ini piramida CSR oleh Archie B. Carroll. Untuk bertahan hidup, perusahaan harus memenuhi 2 tingkat pertama. Jadi untuk bertahan hidup saja sebenarnya perusahaan cukup memenuhi 2 tingkat pertama, ekonomik dan legal, ya. Secara ekonomi perusahaan bisa menutupi biaya operasional sehari-hari dan juga tidak melanggar hukum, itu perusahaan bisa jalan, ya. Ini basic sekali kan. Untuk bertahan hidup saja perusahaan harus memenuhi 2 tingkat pertama, yaitu ekonomik dan legal saja. Tingkat ketiga, masalah etis, adalah tindakan moral yang penting untuk diterima oleh masyarakat, ya. Nah, ketika masalah etis ini kan tadi untuk supaya bisa diterima oleh lingkungan sekitar, diterima oleh masyarakat, gitu ya. Dan tingkat keempat adalah murni sukarela, tapi yang diinginkan secara sosial. Nah, kalau di tingkat keempat ini sifatnya udah sukarela, ikhlas, lillahi ta'ala, gitu ya. Tapi secara sosial ini yang diharapkan. Ini udah level tertinggi berarti ya. Nah, jadi gambarnya seperti itu ya. Di level dasar adalah di level ekonomik dan legal ini perusahaan cukup bertahan hidup dengan 2 level ini, gitu ya. Ketika sudah mulai masuk bicara moral, ini sudah perusahaan sudah mulai bisa diterima oleh masyarakat. Ketika perusahaan berlaku secara etis saja sebenarnya sudah diterima oleh masyarakat. Nah, harapannya adalah level tertinggi adalah ini dilakukan secara murni sukarela, dan ini yang diinginkan secara sosial. Bagaimana tanggung jawab teratas adalah tanggung jawab filantropis, bagaimana keterlibatan komunitas kreatif dari perusahaan kepada harapan masyarakat. Bagaimana perusahaan tadi bersifat proaktif, ya,
terhadap harapan masyarakat. Ya, nggak cuma sekedar etis saja, nggak cuma menjaga hubungan baik dengan masyarakat saja di sini, tapi juga proaktif terhadap lingkungan sosial, terhadap harapan masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan tersebut. Ini gambaran piramida CSR yang dibuat oleh Archie B. Carroll. Nah, terdapat dua pandangan tentang kepada siapa organisasi bertanggung jawab sosial. Pertama adalah tanggung jawab sosialnya adalah kepada pemegang saham. Di sini berarti pemegang saham adalah kita sebut shareholder, sedangkan kalau pihak yang kedua adalah tanggung jawabnya kepada pihak yang berkepentingan, stakeholder. Kalau tanggung jawab kepada pemegang saham, maka sasaran organisasi yang utama adalah memaksimalkan keuntungan bagi manfaat para pemegang saham. Ya jelas, ketika kita bertanggung jawab kepada pemegang saham atau shareholder, karena mereka sudah menanamkan sahamnya, sudah menginvestasikan dalam bentuk saham ke perusahaan kita, mereka mengharapkan timbal balik dalam bentuk apa? Keuntungan, dividen, ya. Sehingga tanggung jawab kita adalah memaksimalkan keuntungan bagi manfaat para pemegang saham. Karena bila keuntungan meningkat, saham perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham akan naik, ya, nilainya akan naik atau akan meningkat juga, gitu ya. Ini bentuk tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Lalu bentuk tanggung jawab sosial kepada pihak yang berkepentingan, artinya semuanya. Artinya ketika pihak yang berkepentingan, pemegang saham pun akan masuk di sini juga, karena pemegang saham adalah pihak yang berkepentingan juga, gitu ya. Yaitu tanggung jawab manajemen adalah kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan. Ya, bukan hanya memaksimalkan keuntungan atau laba, dicapai dengan memuaskan keinginan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Ya, bukan hanya semata pemegang saham. Pihak yang berkepentingan adalah orang atau kelompok dengan kepentingan yang sah dalam suatu perusahaan. Ya, ini kita sudah jelaskan sebelumnya ya. Jadi pihak kepentingan ini kan cakupannya luas ya. Ada yang internal, ya dalam internal itu berarti direksi dan karyawan. Ya, ada yang eksternal, ya salah satunya ya ada pemegang saham, ada masyarakat, ada pemerintah gitu ya. Tanggung jawab perusahaan apa? Ini poinnya adalah untuk kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan, ya. Tidak hanya melulu masalah faktor ekonomi artinya. Tidak hanya melulu mengejar masalah laba, faktor ekonomi. Tapi untuk memuaskan keinginan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, ya, secara jangka panjang harus dijaga, ya. Semua pihak yang berkepentingan secara jangka panjang. Jadi ini dua pandangan tentang kepada siapa organisasi memiliki tanggung jawab sosialnya. Secara spesifik kepada pemegang saham karena mereka yang sudah menanamkan sahamnya, sudah menginvestasikan sahamnya, mereka mengharapkan keuntungan, peningkatan produksi sehingga nilai sahamnya juga meningkat, yang impact-nya adalah mereka akan mendapatkan pembagian saham yang besar juga. Kedua adalah pada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap jalannya perusahaan tersebut, stakeholder, baik internal maupun dari eksternal. Ya. Dengan perusahaan ini berjalan terus jangka panjang, mereka akan mendapatkan manfaat. Ya karyawan akan tetap digaji, gitu ya, direksi akan tetap digaji, pemegang saham akan dapat keuntungan, masyarakat bisa menikmati jalannya dari organisasi ini, pemerintah juga bisa nikmati sebagai regulator, gitu ya. Nah itu bentuk tanggung jawab sosial dari satu perusahaan kepada para stakeholder. Stakeholder dapat dibagi menjadi ada stakeholder primer ataupun stakeholder sekunder. Kalau primer yaitu kelompok-kelompok seperti pemegang saham, karyawan, artinya primer utama ya, yaitu kelompok seperti pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, dan masyarakat sekitar, di mana perusahaan bergantung untuk kelanjutan hidup jangka panjang. Kedua adalah stakeholder sekunder, yaitu media dan kelompok khusus yang berkepentingan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan. Ya. Nah, fungsi CSR bagi perusahaan. Ya. CSR ini berfungsi secara ekonomis, secara sosial, dan secara alamiah. Secara ekonomis, fungsi ini merupakan fungsi tradisional perusahaan, yaitu untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaan yang sebenarnya merupakan kepentingan pemilik perusahaan. Ya. Jelas ya, kalau bicara fungsi ekonomis, artinya adalah bahwa tujuan utama perusahaan ada itu adalah untuk mendapatkan keuntungan.
Jadi dengan adanya CSR ini, efek bagi fungsi ekonominya adalah harapannya perusahaan dapat berjalan berkesinambungan dalam jangka waktu yang lama, memiliki rasa aman karena sudah terbina hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar. Para pekerja pun merasa nyaman sehingga akan mendapatkan keuntungan yang maksimal, peningkatan keuntungan atau peningkatan pendapatan dari perusahaan tersebut. Kedua, fungsi secara sosial. Perusahaan menjalankan fungsi ini melalui pemberdayaan manusianya, yaitu para pemangku kepentingan atau stakeholder, baik yang primer maupun sekunder. Selain itu, berperan menjaga keadilan dalam membagi manfaat dan menanggung beban yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan. Ya, fungsi sosialnya adalah menjaga hubungan baik, ya, menjaga rasa aman, rasa nyaman, baik dari sisi internal si karyawannya maupun sisi eksternal si dari masyarakat lingkungan sekitar, ya, sama-sama menjaga hubungan yang baik yang akhirnya tadi salah satunya adalah manfaatnya terbentuknya win-win solution tadi, ya. Dan fungsi alamiah, perusahaan berperan dalam menjaga kelestarian alam. Perusahaan hanya salah satu elemen dalam sistem kehidupan di bumi ini. Bila bumi dirusak, maka seluruh bentuk kehidupan di bumi ini akan terancam musnah. Bila tidak ada kehidupan, bagaimana mungkin akan ada perusahaan yang masih bertahan? Ya, ini juga, ya, ini saling terkait juga fungsi alamiahnya. Jadi ini fungsi-fungsi CSR bagi perusahaan. Secara ekonomis, ya jelas akan membantu untuk peningkatan keuntungan perusahaan. Secara sosial, menjaga rasa aman dan rasa nyaman dari kedua belah pihak, internal perusahaan maupun eksternal perusahaan, dan secara alamiah membantu kelestarian alam. Ini fungsi CSR bagi perusahaan. Baik, demikian pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat, bisa menjadi amal jariah buat kita semuanya, bisa kita amalkan baik untuk kita pribadi maupun lingkungan sekitar kita. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada kekurangan atau kesalahan, kesempurnaannya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita saling mendoakan agar kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan, kemudahan, dan kelancaran dalam setiap aktivitas kita. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabil hidayah wa taufik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.